Satu, ada orang yang mengatakan pada waktu Tuhan turun, Arsy kosong, ditinggal sama Tuhan. Pendapat yang kedua memilih abstain, tidak menjawab apakah kosong atau tidak. Pendapat yang ketiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kawan-kawan suara buku yang berbahagia, kita akan mengungkap sumber kebuntuan Pak Firanda, tentu dari kitabnya Syekh Wahabi. Kalau sekelas Pak Firanda itu bingung, itu sudah biasa. Tapi kalau Syekh Wahabi yang bingung, ini baru luar biasa. Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika menyarahi kitab akidahnya Syekh Ibnu Taimiyah dalam pembahasan hadis sifat tentang hadis nuzul, Syekh Sulaimin berkomentar bahwa turunnya Allah itu secara hakiki, yaitu dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dan Syekh Al-Utsaimin menepis pendapat-pendapat yang mentakwil, padahal takwil itu juga dilakukan oleh sebagian ulama salaf. Dan perlu dicatat, takwil itu tidak wajib. Hanya saja takwil itu diberlakukan memang untuk menolak pendapat-pendapat kaum mujassimah musabbihah. Kenapa? Karena muhal, tidak mungkin Allah bersifat sebagaimana sifat makhluk. Turun itu kan sifat makhluk. Ini sudah memasuki obrolan panas. Lalu ditanyakan oleh orang di luar Wahabi, kalau memang Allah turun, lalu mana sifat ulunya Allah? Kan orang Wahabi meyakini bahwa Allah tinggi di atas. Terus istiwanya terhadap Arsy bagaimana kalau memang Allah turun? Turun itu kan sebuah pergerakan, sebuah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu kan merupakan sifat manusiawi, sifat yang baru. Tentu sifat yang baru itu melekat kepada sesuatu yang baru. Berarti secara otomatis kalau memang demikian, Tuhan itu bisa dipastikan baru. Ini pertanyaannya. Lalu disanggah sama Syekh Utsaimin, itu adalah debatan konyol, batil, tidak sah berdebat seperti itu, katanya Syekh Utsaimin, karena memang tidak bisa menjawab. Lalu Syekh Utsaimin menguatkan pendapatnya dengan mencaplok nama sahabat. Sahabat itu lebih tahu daripada kalian, dan sahabat tidak pernah mengatakan hal yang demikian. Itu. Jadi Syekh Utsaimin mengira bahwa sahabat diam itu sama dengannya, sama dengan kaum Wahabi. Tidak sama sekali. Sahabat diam itu karena memang sahabat mengimani dan memang hatinya bersih, tidak mengartikan sebagaimana kaum Wahabi. Itu bedanya. Jadi kalau kaum Wahabi tidak menanyakan bagaimana caranya, tapi Anda memaknai lafadz nuzul itu secara dohir. Sedangkan sahabat tidak bertanya seperti itu dan tidak mengartikan nuzul itu secara hakiki, secara dohir sebagaimana kalian. Itu bedanya. Terus memaksakan untuk menjawab, Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa ulama kita ahlu sunnah, ya ahlu sunnah versi mereka, terkait masalah ini ada 3 pendapat. Satu, ada orang yang mengatakan pada waktu Tuhan turun, Arsy kosong, ditinggal sama Tuhan. Pendapat yang kedua memilih abstain, tidak menjawab apakah kosong atau tidak. Pendapat yang ketiga dipelopori Ibnu Taimiyah, Arsy pada waktu itu ada Tuhan, plus secara bersamaan Tuhan juga turun. Ini kan membingungkan. Ya, tapi tidak apa-apa, sudah dibuat lucu-lucuan. Nalarnya yang lucu.
Lalu ditanyakan dengan pertanyaan yang lebih eh, berat lagi, di bawah dikatakan, orang-orang yang mengetahui atau meyakini bahwa bumi itu bulat dan matahari mengitari bumi itu bertanya, kalau praktek seperti itu berarti kan sulsulail sepertiga malam itu terus bergerak di satu daerah ke daerah yang lain sampai pada arah pertama kali atau daerah pertama kali di mana sulusul lail berada. Ketika seperti itu pertanyaannya, lalu bagaimana dengan Tuhan? Nah, semisal daerah A sedang sulusul lail, berarti kan Tuhan turun. Lalu daerah B juga sulusul lail, Tuhan turun, dan seterusnya. Nah, ini bagaimana? Apakah Tuhan naik turun? Atau Tuhan turun saja, turun terus ketika sulusul lail? Karena sulusul lail terus bergantian dari satu daerah ke daerah yang lain. Jawaban Syekh Utsaimin sangat membagongkan. Amin awalan. Jadi yang bertanya itu disuruh mengimani terlebih dahulu. Dikiranya orang itu tidak mengimani hadis ini. Imani terlebih dahulu. Setelah kau iman, maka kamu tidak punya kesempatan atau tidak boleh bertanya macam-macam. Ini kan jebakan. Dan memang itu adalah risiko kaum Mujassimah. Jadi kesimpulannya, kaum Mujassimah ini sangat kerepotan ketika menggabungkan antar satu dalil dengan dalil yang lain. Kalau kita ahlu sunnah wal jamaah kan jelas bisa menggunakan tafwid, kita pasrahkan pengertiannya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menggunakan takwil. Dan takwilnya diterima, dilakukan oleh sebagian ulama salaf. Ya, kita tinggal pilih. Yang tidak boleh itu dan bid'ah adalah mengimani tapi mengartikan secara dohir sehingga mengesankan Tuhan sama dengan makhluk. Ini yang tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.